Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Ika Fitri dengan Masyarakat 52 akan mendiskusikan laporan hasil praktikum Diet Quality Index, dan minimum dietary diversity. Berikut untuk data dan hasil recall responden 1. Nah, untuk Diet Quality Index dari responden 1 sendiri menunjukkan bahwasannya total fat atau persen energinya itu mendapatkan hasil perhitungan 21,6% energi, yang mana mendapatkan skor 3 dari skala 0 sampai 6. Untuk saturated fatnya itu mendapatkan hasil perhitungan yang tidak didapatkan hasil perhitungan karena tidak ada dalam data recall, yang mana skornya otomatis 0. Untuk kolesterol, sodium, dan empty calorie food itu juga tidak mendapatkan hasil perhitungan karena tidak dikonsumsi, sehingga hasil skornya 0. Nah, selanjutnya untuk food groupnya, untuk meat, poultry, fish, dan eggs itu dikonsumsi dalam 2 kali 24 jam, yaitu ayam geprek dan rendang dengan skor 3. Terus untuk dairy dan beansnya itu tempe, yang mana lebih spesifiknya adalah keripik tempe dengan skor 3, grainnya nasi dengan skor 3, fruitnya jus jeruk dengan skor 3, serta vegetable-nya daun singkong dengan skor 3, yang mana total skor overall variety-nya adalah 15 dari 15. Untuk asupan rata-rata karbohidratnya sendiri yaitu 213,55 gram dengan energi 854,2 kilokalori dengan persen energi 65,50%. Untuk proteinnya, asupan rata-ratanya 46,1 gram dengan energi 184,4 kilokalori dan persen energi 14,10%. Untuk lemak, asupan rata-ratanya 31,3 gram dengan energi 281,7 kilokalori dan persen energi 21,60%. Yang mana untuk komponen makronutrien rasio mendapatkan skor 4, untuk fatty acid rasionya mendapatkan skor 0 dengan total balance yaitu 4 dari 10. Nah, untuk total keseluruhannya adalah varietinya mendapatkan total 20 dari 20, adikasinya 16 dari 40, moderationnya 3 dari 30, dan balance-nya 4 dari 10, yang mana total keseluruhan Diet Quality Index-nya yaitu 43 dari 100. Berdasarkan hasil perhitungan ini, kualitas diet responden secara umum menunjukkan bahwa skor total 43 dari 100 yang termasuk dalam kategori rendah dan menggambarkan bahwa pola makanan belum memenuhi prinsip diet sehat yang komprehensif sesuai indikator Diet Quality Index. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kualitas diet secara keseluruhan masih perlu diperbaiki secara signifikan, terutama dengan meningkatkan porsi sayur dan buah, menambah sumber serat, memilih metode masak rendah lemak, serta membatasi makanan berlemak jenuh dan tinggi natrium. Selanjutnya untuk minimum dietary diversity untuk responden 1 yaitu diperoleh untuk makanan yang dikonsumsi hanya mengonsumsi grains, fruit, dan plantain yaitu nasi, dan meat yaitu abon sapi rendang. Nah, untuk sisanya tidak dikonsumsi. Nah, untuk kelompok pangan yang hari Kamis, dia hanya mengonsumsi grain roast, nasi, dan balls yaitu keripik tempe, meat, abon sapi rendang, lalu daun singkong, dan untuk buah-buahannya jus jeruk. Yang mana untuk aspek kekuatannya adalah kelompok pangannya terpenuhi, terus untuk konsumsi buahnya terpenuhi, dan konsumsi sayur juga, konsumsi pulsesnya juga, terus lauk hewani, serta implikasi nutrisinya mengandung kecukupan mikro terutama Fe, vitamin C, dan vitamin A. Untuk kelemahannya sendiri, buahnya tidak dikonsumsi secara utuh karena yang dikonsumsi hanya jus jeruknya saja, yang mana akan berdampak pada resiko kekurangan vitamin C. Untuk sayurnya porsinya sangat rendah dan tidak dikonsumsi selama 2 hari saat dilakukan recall. Terus untuk pola makan dominannya lebih dominan nasi, lauk hewani, dan makanan berlemak, yang mana berpotensi untuk rendahnya asupan serat dan mikronutrien. Untuk resiko jangka panjangnya, jika pola lebih sering terjadi, hanya 2 kelompok terpenuhi, yang mana MDDW sering tidak terpenuhi atau resiko kekurangan vitamin C, folat, beberapa mineralnya meningkat. Nah, jadi untuk hasil dari 2 recall itu, untuk hari Senin itu yang terpenuhi hanya kelompok pangannya hanya 2,
dan Kamisnya 5, yang mana hari Senin itu tidak memenuhi status MBDW dan hari Kamis memenuhi status MBDW. Yang mana secara keseluruhan hasil analisisnya menunjukkan bahwa keragaman pangan responden masih perlu ditingkatkan, terutama karena sebagian besar hasil konsumsi masih didominasi oleh makanan sumber karbohidrat dan protein hewani, sementara kelompok pangan penting seperti buah, sayur berwarna, sayur daun hijau tua, pulsis, dan kacang-kacangan, produk susu seringkali tidak muncul dalam jumlah yang cukup. Untuk mencapai kualitas diet yang lebih baik dan konsisten sesuai standar MBDW, responden disarankan meningkatkan konsumsi sayur hijau setiap hari, menambahkan minimal 1 porsi buah, mengonsumsi pulsis atau kacang-kacangan secara lebih teratur, serta mempertimbangkan memasukkan produk susu atau yogurt sebagai sumber kalsium. Berikut untuk data dan hasil recall responden 2. Nah, berikut untuk diet quality index dari responden 2 sendiri, yang mana total moderationnya adalah 3 dari 30, yaitu 10%. Untuk food group yang dikonsumsi hanya 3, yaitu grain berupa nasi, ayam, keripik ubi dengan skor 3, vegetable-nya sayur di dalam mie ayam serta nasi rames dengan skor perolehan 3, dan meat, poultry, fish, dan eggs yaitu bandeng, presto, ayam geprek, rendang yang mana skornya mencapai 3. Jadi total overallnya sebanyak 9 dari 15. Nah, untuk makronutriennya sendiri, karbohidratnya mencapai 141,95 gram dan energinya 567,8 kilokalori dengan persen energi 50,25%. Untuk proteinnya sendiri 55,9 gram dengan energi 223,6 dengan persen energi 19,8%. Untuk lemaknya 35,55 gram dengan energi 311,95 kilokalori dengan persen energi 28,34%. Yang mana untuk komponen makronutriennya itu mendapatkan skor 2, untuk fatty acid ratio-nya mendapatkan skor 0, yang mana total balance-nya adalah 2 dari 10. Nah, untuk hasil keseluruhannya adalah variety-nya mendapatkan skor 11 dari 20, adekuasinya 22 dari 40, moderation-nya 3 dari 30, dan balance-nya 2 dari 10, yang mana totalnya adalah 38 dari 100. Berdasarkan hasil penilaian Diet Quality Index, kualitas di responden 2 menunjukkan skor total 38 dari 100 yang termasuk kategori rendah dan menggambarkan bahwa pola makan secara keseluruhan masih jauh dari komposisi diet yang dianjurkan. Rendahnya skor Diet Quality responden 2 terutama dipengaruhi oleh kurangnya konsumsi sayur, buah, dan pangan nabati lainnya. Rendahnya asupan serat dan vitamin C, minimnya variasi sumber protein, serta tidak terpenuhinya komponen moderation dan balance. Untuk meningkatkan kualitas diet, responden disarankan memperbanyak konsumsi sayur, buah setiap hari, menambahkan asupan pangan berserat seperti kacang-kacangan, umbi, dan sayur berwarna, serta menyeimbangkan sumber protein dengan menambahkan protein nabati. Nah, berikut untuk minimum dietary diversity-nya responden 2. Untuk kelompok pangan hari Senin sendiri yang dikonsumsi hanya 2, grains yaitu nasi serta meat yaitu abon sapi dan rendang. Untuk hari Kamisnya yang dikonsumsi jauh lebih banyak, sebanyak 5, yaitu grains dengan sumber dari recall-nya yaitu nasi, lalu pulsisnya tempe atau keripik tempe, meatnya abon sapi rendang, terus dark green-nya itu daun singkong serta minumannya jus jeruk. Lalu untuk konsumsinya konsumsi grainnya konsisten, yaitu nasi, mie ayam, keripik ubi selalu dikonsumsi setiap hari. Lalu konsumsi lauk hewaninya cukup, lalu adanya sayur pada hari Kamis serta variasi pangan sehari-hari. Lalu asupan kalsiumnya tinggi, tapi untuk kekurangannya sendiri tidak ada konsumsi buah dari 2 hari recall yang menyebabkan menurunnya adekuasi buah, vitamin C, serat, dan menurunkan diet quality-nya. Nah, lalu tidak ada dairy dan meat yang mana tidak terdapat panganan nabati tinggi mikronutrien. Lalu hanya ada 2-4 kelompok MBDW terpenuhi, yang mana tidak memenuhi cut-off 5 kelompok pada kedua hari. Lalu pola makan dominan grain atau hewani, yang mana minim pangan nabati seperti buah, sayur, dan kacang. Lalu data lemak jenuh, kolesterolnya menyebabkan moderation-nya hanya 3-10 atau rendah sekali.
Selanjutnya untuk hasilnya yaitu hari Senin itu didapatkan bahwa jumlah kelompok pangan yang terpenuhi hanya 2, yang mana itu tidak memenuhi status MDDW. Untuk hari Kamisnya, kelompok pangan yang terpenuhi hanya 5, yang mana itu memenuhi. Nah, dari responden 2 ini menunjukkan pola yang cenderung rendah dan tidak memenuhi standar keragaman minimum yang dianjurkan bagi perempuan usia produktif. Minimnya konsumsi sayuran dan buah adalah temuan utama yang sangat mempengaruhi rendahnya skor MDDW responden. Sayuran yang dikonsumsi pun hanya dalam jumlah kecil dan tidak mencakup variasi sayuran berwarna atau sayuran tinggi vitamin A yang memiliki kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan mikronutrien harian. Tidak adanya konsumsi buah memberikan implikasi serius terhadap rendahnya asupan vitamin C dan serat, yang sangat penting untuk mendukung fungsi imun, kesehatan kulit, dan kesehatan pencernaan. Secara keseluruhan, temuan MDDW responden 2 menunjukkan punya peningkatan signifikan pada kelompok pangan nabati dalam menu harian, terutama buah, proses kacang-kacangan, sayur hijau tua, sayur berwarna, dan produk susu. Untuk kesimpulannya, responden 2 tergolong rendah berdasarkan hasil diet quality dengan skor 38 dari 100 dan MDDW-nya komponen variatinya rendah yaitu 11 dari 20 karena pola makan didominasi serealia dan lauk hewani dengan tidak ada konsumsi buah serta sangat sedikit sayur sehingga berdampak pada rendahnya asupan mikronutrien. Skor adekuasi juga rendah sebanyak 22 dari 40 terutama karena asupan serat, vitamin C, dan folat jauh di bawah rekomendasi meskipun kalsium cukup akibat konsumsi bandeng presto. Nah, hasil MDDW memperkuat temuan tersebut, yaitu responden hanya mengonsumsi 2 dari kelompok 10 pangan pada hari pertama dan 4 dari 10 pada hari kedua. Tidak pernah mencapai cut-off, yaitu lebih dari 5 kelompok pangan, dengan ketiadaan buah, khusus dairy, serta minimnya sayuran membuat risiko kekurangan mikronutrien semakin tinggi. Secara keseluruhan, pola makan responden masih monoton, didominasi serealia dan protein hewani, dan belum mencerminkan pola gizi seimbang. Sekian dari saya, terima kasih.